Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan perbaikan kulkas satu pintu dengan kerusakan tidak ada dingin sama sekali pada bagian freezer atas atau evaporatornya. Dan saya selalu terlebih dahulu pada bagian evap ini. Memang di sini terlihat ada keringat ya, keringat artinya sempat mau dingin sesaat namun tidak tercapai. Oke, coba kita periksa di bagian belakang di daerah mesin kompresornya ini. Dan saya selalu meraba di bagian pipa-pipa terlebih dahulu, apakah ada terasa hangat, dan juga di bagian filter dryer. Dan saya tidak merasakan adanya hangat sedikit pun ya. Mungkin saya beranggapan bahwa kerusakan seperti ini akibat terjadi kebuntuan freon ini sepertinya. Baik, yang pertama yang saya lakukan seperti biasa, saya akan melakukan pemotongan pada bagian pipa kapiler untuk memastikan apakah terdapat freon ya. Oke, freonnya keluar. Maaf, jadi sempat menyembur cukup deras ini freonnya. Dan saya selalu melakukan pembuangan freon, dan kemudian setelah habis freonnya pada sistem dan saya memotong pada pipa hisap, dan kemudian saya akan menutup kembali pipa kapiler yang tadinya saya potong. Dan kemudian saya langsung mencoba menghidupkan mesin, apakah ada kompres masih di bagian pipa hisap ini. Oke, ada kompresnya tapi sangat lemah ini, dan terdapat sedikit oli di bagian pipa ini keluar. Oke, saya cabut dulu dan saya coba amati lebih dekat. Oh, ternyata ada keluar asap ya pada bagian pipa hisap, dan di sini juga terdapat oli ya, oli selalu keluar. Nah, ini selalu mengeluarkan oli. Artinya pada evaporator ini pasti banyak sekali kandungan oli, yang mana nanti kita harus membersihkan ini. Dan untuk kompresor sepertinya mau rusak ini ya, sudah terlihat ada asap mengepul. Mungkin kita nanti akan mengganti saja nih kompresornya karena sudah nampak tidak sehat kompresornya. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu, saya coba pasang dulu pentil pengisian. Saya akan melakukan pendorongan oli ini dengan menggunakan freon R134 yang biasa sering saya lakukan. Oke, saya buatkan dulu pentil pengisian dan saya coba hidupkan mesin kompresor ini. Saya coba tes lagi pada pentil pengisian apakah ada hisapan. Ya, mungkin ada, tapi memang sangat lemah ini. Saya rasakan tidak sekuat yang seperti kompresor sehat ya. Jadi kemungkinan kompresornya ini memang sudah waktunya memang nanti harus kita ganti. Tapi sebelumnya kita coba dulu semampunya untuk mendorong sisa-sisa oli yang ada di evaporator. Oke, saya coba pasang selang manifold
Dan saya siapkan ini ada freon R134 yang mana nanti untuk melakukan flushing pada bagian evaporator. Oke, saya pasang dulu nih selang manifold yang menuju ke manifold dan manifold kemudian menuju ke pentil pengisian. Saya buka dulu freonnya. Nah, ini saya buka freonnya dan coba saya beri tekanan kurang lebih 50 PSI terlebih dahulu. Oke, kemudian saya coba tutup dan coba saya rasakan tidak ada dorongan sama sekali. Ternyata memang sepertinya ada penyumbatan di daerah sini di filter dryer, sepertinya ada penyumbatan. Coba untuk memastikan kita potong dulu. Kita coba lakukan pemotongan pada pipa kapiler ini. Apabila ini saya potong keluar freon yang tadi saya masukkan, artinya tidak ada masalah di filter. Coba kita lihat. Oh iya, ternyata memang, nah ini ada dorongan tapi sangat kecil sekali. Artinya filter ini sudah mengalami kebuntuan. Jadi kita nanti akan menggantinya juga ini. Tapi sebelumnya saya coba potong dulu di bagian ini, sebelahnya ini yang tadi saya sudah las, apakah freon keluar di sini. Oke, kita coba. Oh iya, benar. Berarti di sini freonnya keluar malah dari pipa kapiler yang sebelah sini ya. Jadi yang sebelah sana itu buntu. Nah, ini. Oke, di sini lancar, sedangkan di sini mengalami kebuntuan. Ya. Oke, kita sudah tahu penyebabnya. Ini. Oke, selanjutnya kita manfaatkan filter dryer yang masih mampu untuk mendorong ini dengan kita menyambung kembali pipa kapiler nih yang telah kita potong tadi pada bagian filter yang ada pipa kapilernya yang tidak buntu ya. Nah, ini yang tidak buntu di sebelah sini. Oke, kita coba lakukan penyambungan sementara ini ya, teman-teman. Jadi, saya melakukan penyambungan sementara dulu. Gunanya nanti untuk melakukan flushing ya, flushing baik itu flushing kondensor maupun evaporator. Dan ini saya tutup semuanya. Nah, ini pipa kapiler yang buntu tadi sedikit kita tutup juga. Dan selanjutnya mari kita mulai melakukan flushing secara total. Nah, ini sekarang di sini dorongannya coba kita rasakan. Wah, ini sudah kencang ya, sudah. Wah, ini sudah ada kompresnya dan oli sudah mulai keluar secara langsung di sini. Ini sebelum saya menggunakan dorongan freon ini Mas ini. Oke. Saya masih menggunakan manual dulu nih melakukan flashing. Oke, kalau sekiranya secara manual itu sudah lumayan. Selanjutnya kita coba tutup dulu di pentil pengisian sini supaya nanti freon yang kita masukkan itu tidak keluar lagi dari pentil sini. Jadi saya melakukan penutupan dulu di sini. Oke, saya tutup di bagian pentil sebelah kanan dan saya melakukan pengisian freon pada pentil sebelah kiri ya. Jadi biar benar-benar bersih. Nah, ini pentil pengisian menuju ke manifold dan manifold menuju ke freon ya, tabung freon
R134. Oke, coba kita buka. Ya, kita siap buka freonnya. Oke, kita berikan tekanan di 50 PSI saja ya. Oke, selanjutnya coba kita lakukan flushing. Kita dengan cara menutup dan membuka, menutup membuka, istilahnya digenjos gitu teman-teman. Nah ini biarkan ini berlangsung. Nah benar-benar banyak sekali olinya ya teman-teman. Nah ini banyak sekali oli. Ini jangan sampai ada oli sebanyak ini di bagian evaporator, karena ini sangat mengganggu nanti pada proses pendinginan, jadi tidak akan bisa sempurna. Nah, kita lakukan flushing ini secara bertahap dengan cara ditutup, dibuka, dan kemudian freon ditutup, dibuka juga. Berikan tekanan sebesar 50 PSI, setelah itu kita tutup lagi. Jadi otomatis freon yang masuk itu akan spontan mendorong kandungan oli yang ada di evaporator. Nah ini, oke, ini sudah mulai nih terlihat sepertinya banyak lagi olinya nih. Nah ini, aduh, banyak sekali teman-teman. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Kalau ini dibiarkan terus kita tidak melakukan flushing, yang pasti nanti akan terjadi kebuntuan lagi, karena oli ini akan mengganggu sirkulasi freon pada evaporator. Oke, dan saya coba berikan lagi tekanan, dan sepertinya ini sudah mulai bersih ya, tidak seperti tadi. Coba saya tes lagi menggunakan angin. Nah saya tes menggunakan angin lagi, dan sepertinya sudah bersih ya. Oke, sudah bersih, dan kita sudah bisa melepas ini listriknya. Dan untuk pipa hisap nanti akan kita sambungkan di sini, dan untuk filter dryer ini kita akan ganti ya nanti, dan kompresor nanti kita ganti juga, karena kita sudah tahu ini kayaknya kompresor ini sudah tidak sehat, jadi alangkah baiknya kita ganti saja supaya lebih aman ya. Mungkin kita ganti tidak usah yang baru, mungkin yang second tapi yang masih sehat ya kan. Oke, saya melakukan pemotongan pada bagian pipa pentil pengisian tadi. Saya lepas lagi, dan kemudian di sini untuk pipa kapiler ini saya potong saja, karena saya akan melakukan penggantian pada filter dryer, karena saya anggap filter dryer ini sudah tidak layak lagi dipakai, jadi sudah saatnya saya harus menggantinya ya teman-teman. Oke, saya melakukan pelepasan filter dryer yang ini yang saya anggap rusak. Nah ini, dan saya siapkan dulu filter dryer yang baru untuk menggantinya. Nah ini teman-teman filter dryernya yang baru ya. Kita bisa pasangkan dulu filter dryernya di pipa tekan sini, pipa kondensor ini. Dan untuk pipa tekannya ini langsung saja kita potong dulu. Kita coba
potong, jadi kita bisa mengeluarkan, melepas kompresor ini karena kita memang mau mengganti saja. Yang pasti kompresor tadi sudah tidak sehat, jadi mungkin kalau dipaksa memang bisa, tapi umurnya tidak akan lama, entah itu berapa lama. Saya tidak mau ambil risiko, saya langsung saja ganti yang masih sehat, walaupun ini second, tidak baru, tapi saya rasa ini sehat kompresornya. Untuk kompresor satu pintu ini saya menggunakan kompresor ukuran seper 9 ya, seper 9 atau seper 8 ya, seper 8 PK ini. Ini ukurannya seper 8 PK atau seper 9 masih mampu. Oke, ini untuk selanjutnya saya melakukan pemasangan filter dryer yang baru. Ini saya lakukan pengelasan terlebih dahulu pada bagian filter dryer yang menuju ke pipa kondensor. Untuk pengelasan filter dryer dan pipa kondensor itu kita biasa menggunakan campuran boraks. Dan saya pasang pula ini pipa hisapnya menuju kompresor. Saya sambungkan langsung. Dan proses pengelasan ini lakukan secara hati-hati, jangan sampai ada kebocoran. Dan selanjutnya saya melakukan pengelasan pada pipa kapiler yang menuju ke filter dryer. Oke, kita dinginkan dulu. Dan setelah dingin saya buatkan lubang angin. Nah, ini saya buatkan lubang angin. Tujuannya untuk pembuangan nanti, karena saya coba akan melakukan proses vakum. Mungkin untuk teman-teman proses vakumnya bisa menggunakan mesin vakum ya. Jadi untuk cara ini tidak untuk ditiru atau tidak wajib diikuti ya. Lebih baik, lebih amannya gunakan mesin vakum saja ya. Nah, ini saya melakukan proses pemakuman terlebih dahulu ya. Karena untuk sistem pendingin ini proses vakum itu wajib ya untuk mengosongkan udara yang terjebak pada sistem di pipa. Nah, itu harus kita lakukan proses pemakuman. Dan proses pemakuman itu biasa saya lakukan selama 30 menit. Nah, saya rasa waktu itu sudah cukup buat saya untuk mengosongkan sisa udara yang ada di sistem. Oke, proses pemakuman sedang berlangsung dan saya menunggu 30 menit. Dan setelah 30 menit kemudian proses pemakuman bodi sudah saya lakukan. Sudah saya tutup rapat semua pada pipa kapiler untuk pembuangan. Nah, di sini sudah saya tutup tadi. Dan saya isi freon dan saya sambil merasakan meraba di bagian filter dryer ini sudah mulai terasa hangat. Artinya proses pengisian sudah cukup ya. Sudah bagus. Patokannya di filter dryer ini sudah terasa hangat, itu proses pengisian freon sudah cukup. Dan saya merapikan dahulu pada bagian belakang karena nanti akan dipasang penampungan air. Dan pada dinding-dindingnya saya coba rasakan sudah hangat, filter dryer juga hangat. Dan coba kita intip dulu di bagian freezernya ini.
Oke, sepertinya sudah mulai terbentuk butiran-butiran salju di bagian evaporator ini. Nah, ini sepertinya tanda-tanda baik ini, dan mungkin kita lakukan pengujian, pembuktian. Kita akan meletakkan ini es ya, air di plastik. Nanti kita coba pantau dalam waktu 2 hari itu harus sempurna ya. Baik, setelah 2 hari kemudian saya coba lakukan pengecekan ulang. Oh, ternyata filter dryer masih hangat dan bodi juga terasa hangat. Dan saya mau lihat isinya apakah berhasil. Wah, ternyata sempurna guys. Wah, ini es batu yang kita buat tempo hari ternyata sempurna, jadinya sudah matang. Dan di bagian sekeliling evaporator ini benar-benar merata saljunya. Ini saljunya merata, tipis, tidak terlalu tebal. Artinya ini betul-betul sempurna dalam proses pendinginan ini. Jadi kulkas ini saya anggap sudah sempurna teman-teman. Oke, di bagian bawah juga terasa dingin, jadi cukup sempurna ya teman-teman. Dan sampai di sini dulu perjumpaan saya teman-teman, dan sampai ketemu pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.